Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tariqatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma asrah sudurana wa tajawaz an sayyiatina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzubika min ahwali ahli nar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Sahabat amal soleh yang dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam ini Allah masih mengkaruniakan pada kita nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita bisa menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah yang akan kita unduh kelak di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Sahabat amal soleh yang dirahmati oleh Allah, belum lama ini kita telah meninggalkan Ramadan kurang lebih 1 bulan. Ketika kita setelah selesai melaksanakan suatu amal, lebih-lebih amal di bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah mendidik kita, menggembleng kita di dalam satu madrasah yang disebut dengan madrasah Ramadaniyah, dengan berbagai amal soleh yang ada di dalamnya, dari puasa, dari taraweh, dari tilawah Quran, dari sedekah, dan amal-amal soleh yang lain. Tentunya ini tidak pantas untuk kita lupakan. Maka pentingnya kita beramal itu harus ada yang namanya evaluasi ataupun muhasabah. Karena termasuk di antara amal itu berkualitas, yaitu janganlah meninggalkan yang namanya muhasabah. Jangankan dalam urusan amal soleh yang berimplikasi terhadap nilai-nilai akhirat, yang mana akhirat itu kekal. Ketika seseorang dalam urusan dunia saja, mereka ini juga bermuhasabah. Misalkan saja ada seorang pengusaha, seorang pengusaha yang mana mereka melakukan usahanya itu juga berevaluasi dari modalnya, dari labanya, dari ruginya, untungnya, ramenya, sepinya. Bahkan ketika usahanya itu mengalami penurunan, usahanya mengalami sepi, tidak jarang kita jumpai berusaha untuk bagaimana meningkatkan income-nya biar ramai, sehingga mereka melakukan atau mengikuti workshop, seminar-seminar, mengikuti seminar-seminar yang seminar itu berbayar, supaya mendapatkan ide-ide yang cemerlang, ide-ide yang mampu meningkatkan kualitas usahanya. Bahkan bayar
berjuta-juta itu sanggup ya, nginap di hotel dan lain-lain. Itu dalam urusan dunia. Yang mana ketika sukses ketika sukses itu pun hasilnya juga sementara. Dia akan meninggalkannya. Nah, lebih-lebih sahabat amal soleh yang dirahmati Allah, lebih-lebih ini adalah urusan akhirat. Yang mana ketika kita itu membawa amal soleh yang berkualitas, akan berakibat pada akhirat kita kelak di hari kemudian. Yang mana akhirat itu adalah alam ataupun kampung yang kekal. Maka sudah selayaknya untuk senantiasa mengevaluasi. Karena ketika kita beramal, kita mengira bahwa amal kita banyak, kita mengira amal kita itu besar. Ternyata tanpa dimuhasabah, tanpa dievaluasi, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada nilainya. Ini yang menjadi kerugian besar kita, karena meninggalkan yang namanya muhasabah fil amal. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami datangkan amal-amal mereka itu seperti debu-debu yang berterbangan. Maka sahabat amal soleh yang dirahmati oleh Allah, sungguh muhasabah terhadap amal soleh itu sangat diperlukan. Kalau urusannya di dunia mungkin bisa diulangi lagi, diperbaiki lagi ketika ada kekurangan. Sebagaimana tadi seorang yang punya usaha, kemudian usahanya itu mengalami kebangkrutan, mengalami kemerosotan, bisa dievaluasi, diperbaiki lagi. Tapi kalau orang sudah berada di akhirat, sudah tidak ada lagi yang namanya mengevaluasi, sudah terlanjur. Dan berapa banyak orang yang ketika meninggalkan muhasabah membawa amal yang seakan-akan besar, namun tidak ada nilainya di sisi Allah. Dalam sebuah hadis Nabi pernah menjelaskan, ada orang itu membawa 3 amal yang luar biasa nilainya, namun karena ketidakikhlasan itulah yang menjadikan Allah itu tidak menerima, karena meninggalkan muhasabah. Ada orang datang dengan membawa amal berjihad, lalu dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku telah membawa amal berjuang. Allah katakan, kamu dusta. Kamu itu berjuang, berjihad supaya disebut pahlawan, pemberani. Ada orang yang membawa amal bacaan Al-Quran. Ada orang yang membawa amal baca Al-Quran. Ya Allah, kami membaca Al-Quran karenamu ya Allah. Kami membaca Al-Quran untukmu. Allah katakan, kamu dusta. Kamu baca Al-Quran supaya disebut qori, supaya dipuja-puji oleh banyak orang. Ada yang membawa amal sedekah. Ada yang bawa amal sedekah, dia mengatakan, ya Allah, saya membawa amal sedekah untukmu ya Allah, karenamu ya Allah. Allah katakan, kamu berdusta, kamu bohong, kadzabta. Kamu bawa sedekah itu bukan untuk aku, tapi supaya disebut dermawan. Maka penting sekali dengan adanya muhasabah. Atau orang yang mereka tidak pernah melakukan suatu amal dan mereka banyak berdosa, juga menyesal itu ketika mereka berada di akhirat. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-12. Walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Sekiranya kamu melihat orang-orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, mereka itu di hadapan Allah kepalanya itu
Kalau bahasa Jawanya dingkluk gitu ya. Nunduk. Dia malu kepada Allah untuk menegakkan kepalanya. Dan dia mengatakan Rabbana absorna wasami'na. Ya Rabb, kami itu pada hari ini telah melihat penduduk jannah dengan berbagai macam kenikmatannya. Kau berikan buah-buahan, kau berikan minuman-minuman madu, susu, kau berikan tempat yang baik. Dan kami melihat penduduk neraka itu engkau siksa begitu pedih. Kau bakar kulitnya hingga matang dan kau ganti dengan kulit yang baru. Kami juga mendengar wasami'na, kami juga mendengar para penduduk ahlul jannah. Mereka itu tertawa riang gembira. Dan kami mendengar penduduk neraka itu berteriak-teriak saking kerasnya azab-Mu, wahai Allah. Kami menyesal ya Allah atas dosa-dosa kami. Ini karena meninggalkan muhasabah diri. Apa permintaannya? Farji'na na'mal solehan inna mukinu. Ya Rabb, kami kembalikan lagi kami di dunia ya Allah. Setelah kami melihat dan mendengar secara langsung penduduk surga dengan nikmatnya dan penduduk neraka dengan siksanya, supaya kami ini bisa beramal soleh kembali ke dunia ya Allah. Sesungguhnya kami hari ini benar-benar yakin yang namanya azab-Mu itu benar, yang namanya nikmat-Mu itu benar. Makanya penting sekali Bapak Ibu jamaah sahabat amal soleh yang dirahmati oleh Allah. Lebih-lebih kita ini amal kita itu sangat sedikit sekali. Sudah sedikit, tidak pernah dievaluasi, dimuhasabai bagaimana kualitasnya. Nah ini bagaimana kualitasnya. Bisa kita renungkan bersama secara global antara kita tidur, main, begadang, dengan ngaji, dengan sholat, dengan amal soleh. Berapa jamkah sehari aktivitas kita untuk dunia dengan aktivitas kita untuk akhirat. Sedangkan aktivitas akhirat kita kalau kita filter lagi, kita evaluasi, berapakah yang diterima oleh Allah? Ini menjadi hal yang sangat penting bagi seorang muslim untuk dievaluasi. Sudah amalnya sedikit, kemudian jarang bermuhasabah, tahu-tahu di hadapan Allah amalnya tidak berkualitas, tidak dihitung oleh Allah. Sungguh sangat rugi sekali. Padahal sementara ketika di dunia merasa amalnya besar, merasa amalnya banyak. Nah, lebih-lebih jamaah rahimakumullah, Ramadan kita yang alhamdulillah sudah kita tunaikan kemarin. Maka para ulama mengatakan ada 3 muhasabah di dalam sebuah amal. Yang pertama adalah al-muhasabatu qoblal amal. Adalah kita mengevaluasi amal kita sebelum kita beramal. Maka kita evaluasi, sudahkah kita persiapkan kemarin? Kenapa kok Ramadannya tahun ini kurang greget? Barangkali ada motivasi-motivasi yang belum kita pernah pahami. Maka sering ketika sebelum Ramadan tiba ada kajian-kajian bertemakan tentang targhib Ramadan, pengajian menyambut datangnya Ramadan. Itu tujuannya adalah supaya jiwa kita ini, fisik kita ini lebih siap untuk menghadapi Ramadan. Ya persiapan ilmu, persiapan fisik, persiapan mental.
Kemudian yang kedua adalah al-muhasabatu indal amal, yaitu muhasabah ketika kita beramal. Apakah ketika kita beramal kemarin Ramadan sudahkah ikhlas, ataukah terpaksa, ataukah karena ikut-ikutan? Ini penting. Karena memang pondasi amal yang paling berat itu adalah ikhlas. Maka para ulama mengatakan ciri-ciri orang ikhlas itu ada 3. Yang pertama, antakunal amal lillah. Orang ikhlas itu adalah orang yang beramal untuk Allah. Itu cirinya. Yang kedua, antakunal amal li amrillah. Adalah engkau beramal karena motivasinya menjalankan perintah Allah. Kita melakukan siam, melakukan sholat, sedekah, melakukan amal-amal soleh, itu motivasinya ya karena perintah Allah. Meskipun yang melakukan sedikit atau banyak tidak berpengaruh, karena motivasi kita cuma satu, Allah yang perintahkan. Jadi jangan sampai kita beramal justru motivasinya lain, ya. Nggak enak gitu ya. Saya janjinya ya nggak enak puasa, saya janjinya nggak mau puasa. Karena satu kantor pada puasa ya akhirnya saya ikut-ikutan. Nah, ini perlu belajar untuk ikhlas lagi gitu. Yang ketiga, antakunal amal li ajrillah. Hendaklah amal itu diniatkan untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin puasa kita supaya kelak di akhirat mendapatkan dari Allah jaminan jannah royan, dan itu lebih baik balasan Allah. Karena ada orang yang beramal bukan untuk balasan-balasan itu, untuk ujian. Nah, ini juga bahaya. Sampai disampaikan oleh Rasulullah, kesyirikan yang tersembunyi itu ya riya, itu berat gitu ya. Yaitu engkau beramal supaya ingin dipuji oleh manusia, supaya ingin mendapatkan sanjungan, supaya ingin mendapatkan prestis dari manusia. Nah, ini berbahaya, bisa membatalkan amal kita. Maka termasuk sifatul munafikin, sifat orang munafik itu ketika mereka beramal, kalau banyak orang semangat, tapi kalau sedikit dia luntur gitu ya. Innal munafikina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Ya, cirinya orang sifat munafik itu adalah senang sekali dipuji oleh manusia. Padahal inilah yang memberikan kualitas amal kita rendah sekali besok di hadapan Allah. Bapak Ibu jamaah sahabat amal soleh yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, di antara tanda-tanda yang terkait dengan Ramadan kemarin, supaya Ramadan kita berkualitas itu adalah yang pertama, adalah amal itu didongkrak dengan doa. Nah, di antara tanda-tanda Ramadan kita berkualitas itu, seorang muslim berdoa kepada Allah supaya amal soleh yang kemarin Ramadan dirajut itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama itu tanda-tanda Ramadan itu berkualitas, dia mendongkrak amalnya itu Ramadan itu dengan doa supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak boleh sombong. Setiap amal kita paling diterima, kita harus berharap. Makanya di dalam pilar-pilar ibadah itu ada 3. Min roka izin ubudiyah. Di antara pilar-pilar ibadah itu supaya ibadah kita berkualitas itu ada 3. Sehingga ketika ibadah ini ada bumbu 3 ini, Bapak Ibu, akan memberikan dampak kepada orang yang melakukan.
Maka banyak sekali di antara saudara-saudara kita ketika mereka melakukan suatu ibadah tanpa adanya bumbu-bumbu ibadah, maka terasa hambar. Seakan-akan hanya menjalankan kewajiban atau menggugurkan kewajiban saja. Padahal dengan kita memberikan bumbu-bumbu ibadah atau pilar-pilar dalam ibadah itu efeknya sangat luar biasa. Apa itu bumbu ibadah? Yang pertama roja. Harapan, ada harapan. Kita sholat, kita puasa, kita beramal soleh, kita bersedekah, kita qiyamul. Apa harapannya? Ya, harapan yang pertama tentunya diterima oleh Allah. Kalau diterima oleh Allah akan mendapatkan janji-janji Allah. Yang kedua, harapan kita dengan melakukan ibadah itu mendapatkan ketenangan di dunia ini. Pikirannya tenang, hidupnya tentram dengan selalu mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Jadi ketika kita beribadah ini harus ada yang namanya bumbu biar lezat. Sebagaimana ibu-ibu kalau masak sayur itu kalau nggak ada bumbu hambar dan tidak enak rasanya. Sama dengan ibadah, ketika kita tidak diberikan bumbu, maka tidak akan lezat. Maka muncul orang yang ibadahnya jalan, maksiatnya juga jalan. Nah ini muncul, atau istilahnya STMJ, ya, sholat jalan, sholat terus maksiatnya juga jalan. Yang kedua adalah ada rasa mahabbah. Ketika kita beribadah kepada Allah harus ada rasa senang, rasa cinta. Bahkan dengan senang ini kita malah bisa menikmati. Wah, ini sudah tingkatan yang bagus. Menikmati. Ketika menikmati itu tentunya merasa lezat. Tidak mau menghentikan. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW, beliau itu bisa menikmati sholat. Maka beliau mengatakan, ju'ilat li qurratu aini, as-sholah, telah dijadikan penyejuk pandangan mataku adalah sholat. Maka wajar kalau beliau sudah sholat itu lama, yang dibaca ayat surat-surat panjang, sampai Ibunda Aisyah, istri beliau itu tidak tega. Ketika melihat suaminya saking lamanya berdiri, ketika melakukan qiyamul lail kakinya itu bengkak. Ibunda Aisyah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal laili hatta yatafattara qadama. Nabi itu bangun malam sampai kakinya bengkak. Salat. Sampai rasa ibanya, rasa empatinya Ibunda Aisyah berkata, ya Rasulullah, lima tasna'u hadza. Kenapa engkau berbuat demikian wahai Rasul? Wa qad ghafarallahu laka min dzambika ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah itu sudah menjamin panjenengan dosa-dosanya diampuni, baik yang akan datang maupun yang telah lalu. Sudah dijamin Nabi, dosanya diampuni. Sholatnya semakin panjang, semakin ngenteng, semakin semangat, ya, sampai kakinya mengalami sakit. Lalu Nabi berkata, afala uhibbu an akuna abdan syakur. Apa aku nggak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Ini Nabi sudah tentu dijamin oleh Allah saja masih berusaha untuk meningkatkan kualitas amal solehnya. Lebih-lebih kita yang belum ada kabar ya Pak ya. Maka lebih untuk tingkat luar biasa lagi ibadah kita. Jadi ada rasa mahabbah, ada rasa senang, menikmati, merasa lezat. Nah kalau kita sudah dapatkan kelezatan dalam beribadah, mari kita jaga dengan menjauhi maksiat. Karena termasuk hilangnya kelezatan ibadah itu
Itu karena kemaksiatan. Sholat nggak lezat, cepet-cepet, baca Quran nggak merasa lezat, ya. Pengennya cepet-cepet atau males, ya itu. Karena yang berikan kekuatan itu adalah Allah, dan itu bisa kita raih dengan berusaha untuk meninggalkan maksiat. Ya terbukti kalau kita lagi darus, pengennya 1 juz, baru 2 lembar sudah lihat-lihat belakang. Sudah lihat dari belakang, rumangsane kok sudah 1 jam ini saya baca kok masih 2 lembar ya. Nah, ini terjadi. Atau kemarin sholat taraweh gitu ya, imamnya panjang gitu, rasanya berat sekali, sampai protes sama ketua takmir, gitu. Pak tolong imam itu jangan dipasang lagi gitu. Itu nggak perasaan gitu ya. Wah ini, naudzubillah ya. Jadi merasa lezat itu luar biasa. Ya sebagaimana ahlul maksiat juga merasa lezat dengan kemaksiatannya. Berlama-lama ya. Ya contohnya kayak anak kecil itu kalau sudah seneng game itu merasa nikmat. Sampai lupa segalanya. Lupa mandi, lupa makan, lupa apalah, lupa tidur. Nah ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah bumbu ibadah itu adalah al-khauf. Adalah kalau kita beramal soleh atau ibadah, masukkan rasa takut kepada Allah. Takut kalau tidak diterima, ya berusaha untuk ikhlas, berusaha untuk sesuai dengan ilmu. Takut kalau ini adalah ibadah yang terakhir. Ibadah yang terakhir bagi kita. Sehingga kita itu betul-betul menghadirkan ibadah ini betul-betul ikhlas, betul-betul ini yang harus saya berikan yang terbaik untuk Allah di akhir-akhir. Makanya kita harus punya anggapan, punya pikiran, jangan-jangan ini sholat yang terakhir, jangan-jangan ini tahajud yang terakhir bagi saya, jangan-jangan ini. Itu kekhawatiran begitu. Sehingga kita betul-betul mengoptimalkan amal setiap kita beribadah kepada Allah. Karena masalahnya kematian itu misteri. Nah, misalkan, tapi meskipun ini tidak terjadi. Malaikat mau datang kepada kita. Lalu berkata, wahai Bapak, saya diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya panjenengan besok pada subuh. Nah, nanti kira-kira isya atau nanti malam tuh saya yakin tidak bisa tidur. Karena pada subuh saya sudah pindah alam gitu ya. Maka akan betul-betul maksimalkan tuh subuh, pokoknya semalam itu untuk darus Quran dan lain-lain. Masalahnya kematian kita nggak tahu. Banyak sih kemarin kejadian-kejadian, ada khotib meninggal, lagi khotbah, lagi sholat juga meninggal. Nah ini Masya Allah, kematian yang baik, husnul khotimah. Nah mudah-mudahan ketika kita beribadah, ya Allah takdirkan kita dalam kondisi seperti itu. Nah terkait dengan doa supaya diterima amal ini termasuk hal yang disunahkan oleh para sahabat, di mana para ulama mengatakan wa anna sahabata kanu yad'unallah sittata asud ayyubalighahum Ramadan wa yad'unahu sittata asud ayataqabbala minhumul amal. Bahwasanya para sahabat itu mereka berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan, doanya supaya umurnya disampaikan sampai Ramadan, diberikan panjang umur. Tetapi setelah Ramadan itu selesai, para sahabat itu berdoa supaya amalnya diterima 6 bulan. Ya, berturut-turut berdoa. Jadi kalau saya baratkan ya, para sahabat itu berdoa supaya diterima Ramadannya itu dari bulan Syawal sampai bulan Rabiul Awal. Baru nanti Rabiul Tsani 6 bulan sebelum
Ramadan doanya supaya dipanjangkan umurnya bisa berjumpa dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Sebegitunya luar biasa para sahabat untuk mengajukan proposal kepada Allah diterima. Nah, kita nggak boleh leha-leha, apalagi kita bukan sahabat, lebih butuh Allah. Dasarnya apa? Para ulama mengatakan dasarnya dalam surat Al-Baqarah ayat 127. Tidak hanya Ramadan saja Bapak Ibu, tetapi amal-amal soleh yang lain juga harus kita dongkrak dengan doa supaya diterima. Allah berfirman, wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk membangun pondasi Ka'bah bersama anaknya Ismail, setelah jadi tidak lantas sombong merasa diterima, apalagi ini amal besar ya, bangun Ka'bah. Nabi Ibrahim, meskipun nabi, dua nabi, lantas saya nabi, wah rumangsane paling diterima ndak. Tetap Nabi Ibrahim berrojak, berharap kepada Allah ya, supaya diterima apa yang telah diperintahkan oleh Allah untuk membangun pondasi Ka'bah. Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah apa yang kami kerjakan. Sungguhnya Engkau Maha melihat, Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Lah, apalagi kita bukan nabi. Bukan nabi. Kualitas amal kita juga tidak sebagaimana nabi. Maka lebih-lebih ya, ini lebih butuh sekali, lebih butuh sekali supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya. Nah, doanya banyak sekali dalam hadis ya. Rabbana taqabbal minna, atau Rabbana Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala wa ma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa tilawatana wa shadaqatana wa tadurru'ana wa takhushu'ana wa ta'abudana wa tamin taksiruna ya rabbal alamin. Banyak sekali doa-doa yang kita panjatkan supaya amal kita diterima oleh Allah. Ini penting. Karena kita tidak tahu. Maka harapan inilah mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, jamaah sahabat amal soleh yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua, tanda Ramadan itu berkualitas itu adalah istiqomah. Merawat apa yang sudah kita biasakan ya, ketika Ramadan kemarin ya. Dan istiqomah ini termasuk prestasi tertinggi seorang hamba kepada Allah, karena dia dituntut oleh Allah senantiasa ingat kepadanya dalam kondisi apapun, dimanapun dia berada. Dalam kondisi susah, senang, ingat sama Allah. Dalam kondisi sempit atau luang, ingat sama Allah. Dalam kondisi sakit atau sehat, tetap ingat sama Allah. Dalam kondisi kaya atau miskin, tetap ingat kepada Allah. Dalam kondisi Ramadan atau di luar Ramadan, tetap ingat kepada Allah. Dan ini bukan hal yang mudah, tapi itu tanda bahwa berkualitas. Dan istiqomah itu termasuk sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana ada seorang sahabat Nabi yang bernama Sufyan bin Abdillah As-Saqafi. Ja'a ila Nabi SAW faqala ya Rasulullah kulli fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghairu. Ya Rasulullah, katakan kepadaku satu perkataan di dalam Islam yang aku tidak akan bertanya lagi kecuali kepadamu. Maka Nabi mengatakan, qul amantu billah sumastaqim. Wahai Sufyan,
katakan aku beriman kepada Allah lalu istiqomah. Jadi istiqomah itu diperintahkan. Iman, istiqomah terhadap keimanannya itu. Hal ini juga sesuai dengan firman Allah dalam surat Fussilat ayat yang ke-30 di mana Allah berfirman innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah kemudian dia istiqomah. Nah ini kata ahli tafsir, makna istiqomah ini ada 4 yang harus kita gawang terus, harus kita bawa terus, harus kita pegang terus. Yang pertama apa? Istaqomu ala tauhid. Lam yusyriku billahi syai'an wa lam yaltafitu ila ilahin ghairu wa yaquluna rabbuna wa yaquluna rabbuna. Pertama istiqomah itu kepada urusan akidah ya, supaya menjaga tauhid. Apapun kondisinya jangan pernah menyekutukan Allah, meminta tolong kepada selain Allah. Naudzubillah. Tidak bergeser. Nah, apapun kondisinya tidak bergeser dari Allah. Selalu minta perlindungan, minta sesuatu hanya bergantung kepada Allah. Apapun kondisinya. Maka diletakkan yang paling pertama, istiqomah terhadap urusan akidah. Yang kedua, istaqomu ala adai faraidin. Yang harus kita gawangi, harus kita jaga, harus kita rawat ya sampai mati. Yaitu menjaga kewajiban. Sholat jangan tinggalkan apapun kondisi kita. Selama masih hidup, meskipun sakit, ya, kalau nggak bisa dengan berdiri ya duduk, nggak bisa duduk ya tiduran, sampai seperti itu. Selama akalnya masih jalan, zakat, puasa, haji ketika diberikan kemampuan. Kemudian yang ketiga istaqomu ala sunnati Rasulullah, istiqomah di atas selain wajib. Ya kaitannya dengan kemarin ya, puasa Ramadan dan berbagai amalan di dalamnya ya. Siam sudah kita lakukan 1 bulan. Setelah Ramadan keistiqomahan puasa tetap kita rawat meskipun tingkainya beda. Siam sunnah. Siam sunnah itu ada yang sifatnya tahunan, ada yang bulanan, ada yang mingguan. Yang tahunan 6 hari di bulan Syawal. Puasa Arafah, puasa Muharram. Yang bulanan puasa Ayyamul Bid. Yang mingguan puasa Senin Kamis. Ini membawa dampak ya, membawa bekas Ramadan itu. Begitu pula tilawah Quran. Kalau Ramadan kemarin sudah khatam berapa ya? 10 atau 5 ya. Mungkin kalau sudah mungkin yang minimal 3 ya. Paling tidak tetap kita rawat. Setelah Ramadan ini ya umatnya Nabi ini memang minimalnya 1 bulan sekali khatam. Ya, ini. Nabi pernah menasihati sahabatnya Iqra' Quran fis syahr. Khatamkan Quran dalam waktu 1 bulan. Nama sahabatnya Abdullah bin Amr. Sahabat ini menawar, "Ya Rasulullah, ini ajiduku ala dzalik." Saya masih bisa kurang dari 1 bulan. Kenyangnya maju, Pak. Maka Rasulullah mengatakan Iqra' Quran fi isrina lailah. Khatamkan Quran dalam waktu 20 malam. Masih kenyang lagi, saya bisa kurang dari 20 malam. Nabi mengatakan, khatamkan Quran dalam waktu 7 hari atau 1 pekan. Sudah nggak boleh kenyang lagi. Mau milih aja, milih mau 1 bulan khatam
Mau 20 hari atau seminggu? Kayaknya abad kabeh Pak ya. Ya kalau nggak bisa 1 bulan ya sekali khatam ya 15 juz 1 bulan. Nggak bisa lagi ya 7 juz. Yang terpenting adalah tidak meninggalkan bacaan Al-Quran meskipun sehari. Karena orang yang jauh dari Quran itu ancamannya sangat besar di dunia dan di akhirat. Di dalam surat Toha ayat 124 sampai 127. Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka." Siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, maka baginya kehidupan sempit. Itu di dunia. Di dunia tuh hidupnya sempit, tidak tenang. Fala tu'maninah lahu, tidak tenang. Pikirannya itu cepet panik, bingung ya, minal bingungin. Itu di dunia. Di akhirat Allah lanjutkan lagi, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'mah. Kami akan giring di akhirat dalam kondisi buta matanya. Buta di sini itu tidak ada jalan lain kecuali neraka. Dibutakan, Pak. Dan dia protes, "Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basiro." Ya Rabb, kenapa engkau butakan mataku padahal dulu di dunia aku bisa melihat? Apa jawab Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dulu waktu di dunia kamu cuek. Kamu tidak mempedulikan Al-Qur'anku. Kitabku tidak kamu baca, tidak kamu fahami, tidak kamu amalkan. Tidak kamu dakwahkan. Maka pada hari ini aku juga nggak peduli sama kamu. Nah ini ancamannya keras sekali. Oh, udah nggak dipedulikan sama Allah, repot di akhirat. Nggak ada yang nolong sama sekali kecuali memang Allah yang bisa nolong. Nah kalau udah nggak dipedulikan, mau minta sama siapa? Allah nggak peduli. Makanya apapun kondisi kita tidak boleh melupakan Al-Quran. Sampai orang yang tidak bisa baca Quran harus berusaha untuk belajar Al-Quran. Meskipun pada akhirnya belum bisa baca Quran. Yang terpenting bisa menjadi hujah di hadapan Allah. Bahwa aku tidak melalaikan kitab-Mu wahai Allah. Apalagi urusan Quran ini bukan hanya membaca saja. Di situ ada ulumul Quran, ada ilmu tafsir. Ada hafalan, ada mengamal. Amanah kita terhadap Al-Quran itu besar. Tapi kemampuan kita ini semampu kita untuk berinteraksi dengan Quran. Jangan sampai tidak berinteraksi. Karena kalau kita pingin diingat oleh Allah, pingin tidak dicuekin oleh Allah di akhirat, ya tergantung kita bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran di dunia. Banyak hari ini saudara-saudara kita ini punya Quran, Qurannya hanya ditaruh di lemari-lemari, ditaruh di rak-rak. Bahkan beli tahun 2000 sampai sekarang masih plastikan, Pak. Yang lebih musibah lagi itu orang Islam nggak punya Quran, waduh. Nah ini ya. Jadi yang diperlukan adalah istiqomah. Istiqomah ini ya kalau bisa kalau lebih baik ya tinggi, tapi kalau nggak bisa stagnan, kalau nggak bisa di bawah itu nggak apa-apa. Yang penting sedikit, ya, tapi tidak dilupakan istiqomah, continue. Kata Nabi, khairul amal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu meskipun sedikit tapi istiqomah. Biasanya sehari kita bisa 1 juz. Mungkin karena capek, ya, karena repot. Jangan sampai nggak baca. Ya, meskipun 2 lembar, tidak apa-apa.
Sebagaimana kita selalu ingat makan tiap hari, tidak pernah lupa gitu. Itu makanan fisik. Kalau Quran itu makanan ruh yang harus kita wajibkan bagi ruh kita. Ya mulai biasanya mungkin 11 rakaat dengan witir. Pas capek, tidak apa-apa. Yang penting dikerjakan 2 rakaat 1 witir. Itu makanan roh. Makanan fisik saja kita Masya Allah gak pernah lupa ya, lapar langsung ambil piring gitu. Fisiknya sakit langsung sensitif ke dokter ambil, atau ke apotek beli obat. Tapi kadang-kadang rohnya sakit, kadang gak terasa. Nah ini bahaya. Kemudian istiqomah yang keempat adalah istaqomu alal ikhlas fil amal. Bagaimana kita menjaga amal soleh kita ini berusaha untuk ikhlas. Ya, tadi ikhlas itu tandanya 3 yang saya sampaikan tadi pada awal. Amalnya karena Allah, karena melaksanakan perintah, berharap pahala dari Allah. Berusaha untuk dalam 3 bingkai itu dalam kita beramal, meskipun itu berat. Ini berusaha untuk meluruskan terus. Jamaah rahimakumullah, ketika seseorang mampu ya istiqomah, ya, maka Allah tidak akan tinggal diam. Allah akan berikan beberapa fadilah, keutamaan. Lebih-lebih Ramadan ini harusnya membawa dampak amal soleh 11 bulan yang akan datang. Lah, apa keutamaan orang yang istiqomah? Kelak yang pertama, tidak ada rasa takut ketika menjemput kematian. Karena Allah mengatakan tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Malaikat akan diturunkan oleh Allah memberikan kabar gembira kepada orang yang istiqomah, janganlah kamu takut urusan akhirat. Yang kedua, orang yang istiqomah tidak ada rasa sedih. Sedih di sini urusan dunia. Bedanya khauf dengan hazan. Kalau khauf itu urusan akhirat, kalau hazan itu sedih, urusan dunia. Apa? Istrimu, anakmu, hartamu yang kamu tinggalkan karena keistiqomahanmu di dunia, Allah akan menjamin tetap dijaga menjadi wanita yang soleh, istri yang soleh, anak-anak yang soleh dan soleha, tetap dijaga hartanya menjadi harta yang berkah. Kemudian orang yang istiqomah itu berpotensi sekali untuk meninggal dalam kondisi husnul khotimah, karena kita tidak tahu kapan dan di mana kita diambil oleh Allah. Ketika kita ingat kepada Allah, disitulah Allah akan berikan kepada kita husnul khotimah. Dan yang terakhir, kualitas amal itu tandanya adalah meningkat setelahnya. Kata para ulama, inna min alami qabli Ramadan antakuna halal muslim ba'dahu asan min ali. Qabla Ramadan. Ramadan itu tanda-tanda diterima adalah amalnya lebih baik daripada sebelum Ramadan. Ini saja sahabat amal soleh yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang mendapatkan kesabaran, keistiqomahan dalam melaksanakan perintah Allah, dan Allah akhirkan kelak di akhir hayat kita dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.